Sambutan kata, saya percaya gereja di tempat ini adalah salah satu gereja yang dipilih dan diberikan anugerah. Oleh karena itu kita diberikan makanan-makanan keras. Makanan-makanan daging supaya diri kita bisa bertumbuh. Pertumbuhan di dalam gereja itu adalah hanya cuma satu. Caranya cuma satu. Tidak ada cara lain untuk supaya seseorang itu dapat bertumbuh di dalam menjadi murid Kristus. Caranya adalah hanya mengenal firman Tuhan. Amin. Sebuah perkumpulan yang tidak membahas dan mengenal firman Tuhan, tidak memakan firman itu dan menghidupi darah itu, maka dia hanyalah perkumpulan-perkumpulan biasa, sebenarnya berkedok yayasan di bawah selubung gereja. Karena pertumbuhan sesungguhnya itu berasal dari makan firman dan minum darahnya, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan kita. Saya akan membahas sesuatu yang sangat dalam. Saya boleh katakan saat ini adalah temanya altar seri ketiga, di mana saya akan jauh lebih dalam. Dan saya benar berdoa dan sungguh-sungguh memohon dan meminta kepada Tuhan. Karena sejak Ibu Gembala Kekasih kita ngomong sama saya, Pak Hadi Firman, saya bergumul. Bukan karena saya bergumul karena saya dapat jadwal, tetapi saya bergumul kira-kira apa yang saya bisa sampaikan. Karena hal-hal yang begitu dalam sudah disampaikan, dan saya khawatir bahwa jemaat tidak dapat menerima. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, kita mau siap ya pada pagi hari ini. Siap mau belajar? Amin. Ciptaan Tuhan yang kita lihat di dalam dunia ini, Tuhan itu mempunyai sebuah rencana. Tuhan itu mempunyai sebuah rencana yang besar, yaitu Dia mau menciptakan dirinya sendiri. Itulah inti daripada segala ciptaan. Kalau manusia pernah bertanya, lah kok sih aku kok hidupku utang tok gitu ya. Hidupku kok kayaknya apa terus. Kok kayaknya hidup itu harus seperti ini monoton ya kan. Mungkin orang yang punya duit, saya kenapa ya kalau tiap hari harus minum alkohol. Saya kenapa ya harus ke diskotik. Kalau mungkin untuk orang yang untuk kerja, hidup ini kerja. Tetapi waktu dia malam, dia nonton film, dia happy. Tapi dia juga pasti bertanya, untuk apa hidup ini? Betul? Karena setiap orang ketika dikasih tahu hari matinya, dia pasti berpikir, lah terus saya dari lahir sampai sekarang untuk apa? Jadi rupanya ada setiap pertanyaan di dalam setiap manusia hidup, pasti dia pernah bertanya, untuk apa saya hidup? Dan saya menemukan rahasia ciptaan. Apakah kehidupan itu? Kehidupan adalah bagaimana Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini ingin menciptakan dirinya sendiri. Itu yang saya pernah ceritakan juga di tempat ini. Untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang dan segala tempatnya sangatlah mudah. Tetapi langkah sangat susahnya dia untuk menciptakan dirinya sendiri. Merevelasikan yang adalah kata-kata, mempunyai ekspresi dari kata-kata itu, dan ekspresi dari kata-kata itu adalah dimensi roh, dan manifestasinya di dalam dimensi fisika kita. Di dalam yang paling rendah dunia fisika kita inilah debu, dia akan menciptakan di mana anak manusia yang ada di alam fisika dan anak Allah yang ada di alam surgawi akan menjadi satu. Oleh karena itu saya akan buka di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Mari kita buka Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakanlah segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baiklah itu singgasana, kerajaan itu ya, maupun kerajaan-kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakanlah oleh Dia
dan untuk Dia. Saya ulangi yang di bawah itu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia bersama pengantinnya. Jadi kita lihat, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di atas, yang di dalam alam roh, dan yang ada di bumi, yang di bawah, dan di dalam alam fisika. Dari kita pelajari ini, Tuhan atau Yesus gambar. Dia menjadi split menjadi dua. Satu surga, satu bumi. Firman-Nya pernah mengatakan, dari Dia segala sesuatu diciptakan. Betul? Jadi artinya alam roh itu keluar dari Yesus, alam fisika keluar dari Yesus. Alam roh itu kekuasaan anak-anak Allah, alam fisika itu kekuasaan anak-anak manusia. Kita harus bisa memahami bahwa anak itu adalah sebuah jabatan. Anak itu bukan anak cilik, rocok, bukan. Anak itu adalah sebuah jabatan. Bapa, jabatan anak, dan jabatan Roh Kudus. Jadi anak itu adalah sebuah jabatan. Di dalam alam surga, Allah telah menentukan anak-anak atau jabatan-jabatan yang bertanggung jawab kepada sang anak, yaitu Yesus. Begitu pula di alam kita fisika. Setiap manusia, saya katakan setiap manusia adalah anak, tetapi dia manusia. Saya ulangi, orang percaya dan orang tidak percaya, siapapun pokoknya yang lahir suster bilang, lo wedok, lo lanang penungso, ya. Itu dialah adalah anak, tetapi di bumi. Makanya setiap manusia adalah gambar dari Yesus, sang anak. Anak tetapi dia Allah. Jadi anak tetapi Allah di atas. Kita anak tetapi manusia. Anak manusia. Dan anak di atas dan anak di bawah merepresentasikan gambar sang anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah dan anak manusia. Ketika Yesus dia mengatakan, aku anak Allah, semua ahli Taurat, Farisi, Saduki, ya kita juga anak Allah, kita anak-anak Abraham. Tidak ada masalah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah anak manusia, itu jadi problem besar. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku bukan hanyalah anak manusia, tetapi aku anak Allah. Karena sebelum aku keluar dari rahim Maria sebagai anak manusia, aku sudah jadi anak Allah. Jadi sebelum Abraham ada, aku sudah anak Allah. Jadi aku sudah ada dulu sebelum Abraham jadi anak manusia. Paham gak? Pernyataan dia menjadi anak manusia itu menjadi problem besar. Itu menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Itu adalah berarti dia adalah Raja Bumi. Yang dinubuatkan oleh Yesaya, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa akan ada Raja Bumi yang datang menggantikan Raja Bumi yang lama, namanya Adam yang jatuh. Jadi anak manusia itu bukan Mesias, itu bukan. Konsep dari ada orang Ibrani, dia tahu ini penggantinya Adam, Raja Bumi, anak tetapi manusia, Mesias, penolong orang-orang, membebaskan Israel, manusia yang melihat El, manusia Ra'el, Ra melihat, El adalah Allah, manusia melihat Allah. Dia akan menjadi anak tetapi manusia yang akan membebaskan manusia-manusia melihat Allah kembali bisa menjadi melihat Allah. Itu teorinya. Bisa dikatakan? Jadi kata anak tetapi manusia itu bukan sekedar Allah anak manusia. Jangan diambil konsep seperti itu. Anak manusia adalah anak, tetapi dia posisinya ada di bumi. Dia mempunyai status yang keluar dari Bapa.
Waktu pertama kali sebelum anak atau Tuhan Yesus atau dia yang membelah dirinya menjadi surga dan bumi, sebelum semua itu terjadi, Bapa mengeluarkan dirinya sendiri menjadi sang anak, gambar. Makanya gambar adalah gambar dari yang sempurna daripada yang tidak kelihatan Bapa. Jadi di dunia ini banyak yang kelihatan, tidak kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti yang nggak kelihatan itu berarti yang lihat nggak kelihatan itu kalah otoritas. Allah Bapa itu mentok, udah paling atas, mengeluarkan dirinya menjadi anak yang menggambarkan dirinya. Sehingga anak yang keluar dari Bapa bisa lihat Bapa karena sama otoritasnya. Terus di mana mereka hidup sebelum anak yang Yesus Kristus ini menjadi alam kelihatan dan alam tidak kelihatan? Mereka hidup di dalam ruangan namanya Roh Kudus. Mereka hidup di dalam ruangan namanya Roh Kudus. Nanti saya akan balik ke tempat ini karena ini penting sekali. Jadi sebelum Tuhan Yesus anak memecahkan dirinya menjadi dunia spirit dan dunia fisika, mereka berada di dalam Roh Kudus. Ini sangat penting sekali. Karena nanti kita akan dibawa untuk mengalami realita Roh Kudus. Amin. Sekarang yang agak enteng, saudara ya. Tadi agak terlalu berat. Tapi bisa paham? Amin. Jadi yang agak enteng ya. Rupanya dunia kita itu sudah diatur oleh dunia roh. Tuhan itu sudah mengotomasikan segalanya. Contohnya kalau kita punya uang, kalau kita misalnya punya uang 2 triliun wes, aja kakek nanti ngiler ya. 2 triliun aja wes ya, nanti ngiler lagi. Salah 10 triliun kan ngiler. Pak Haji, gak mungkin Pak Haji. Ya aku juga gak mungkin masalahnya ya. 2 triliun aja kita jangan banyak ya. Nanti ngiler nanti bayangin 2 triliunnya gak dengerin firman ya, tambah susah nanti ya. Kita punya 2 triliun, kita bikin rumah yang besar. Begitu kita naik mobilnya parkir sendiri, terus pintunya buka geweh, kita tinggal keluar. Begitu injak kesek, pintunya langsung buka jelek. Selamat datang Pak Haji gitu. Langsung lampunya langsung tetek gitu. Wah, langsung dengan suara kopinya keluar sendiri. Akhirnya nyala, cong, AC udah nyala semua. Atau mungkin mobilnya sebelum dekat rumah itu, rumahnya udah tahu, oh ini Pak Bos mau datang. AC-nya nyala sendiri. Jadi Pak Bos datang udah dingin. Semua serba otomatis. Terus kita udah masuk, ganti lagu nggak enak yang klasik. Oh dia ganti sendiri. Terus cuma bilang gini, rumah saya mau mandi ya. Oh air panas, siapa Bos? Air panas nyala sendiri. Semua serba otomatis. Mau nggak? Ayo. Mau, saya juga mau soalnya ya. Ranjangnya kurang bu. Ranjang yang apa saudara kenaikan siapa Bos? Ya. Oh enak. Cocok banget. Zaman kuno ngongkel. Pelin itu bercakap ya. Nah akhirnya siapa yang mau? Mau semua. Begitu pula Allahmu, dia mau mengotomatiskan segala sesuatu. Makanya dia udah ciptakan di hari pertama terang, di hari kedua dia ciptakan cakrawala, di hari ketiga dia ciptakan laut dan darat. Dia buat semua serba otomatis. Dan dia sudah tentukan, hei kamu roh angin di sana. Hei kamu roh yang membatasi pantai kamu di sana. Hei kamu roh api, kamu jangan keluar dari jalurmu. Dia semua sudah buat otomatis. Bahkan segala sesuatu di alam roh itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita dapat melihat ada singgasana, ada kerajaan, ada pemerintah, ada penguasa. Kalau kita lihat itu di bahasa Yunani-nya itu yang singgasana itu tronoi. Tronoi itu dari kata tronos. Tronos atau kerajaan besar. Jadi singgasana itu bukan istana, tapi singgasana adalah istana yang di atas segala istana. Itu singgasana, itu kuat sekali. Dan saya lihat tidak ada satupun makhluk jahat yang ada di singgasana. Karena singgasana tidak punya teritori mereka. Tidak ada
salah satu makhluk jahat yang jatuh dalam kerajaan. Atau kerajaan itu bahasa Yunaninya krioetes. Krioetes itu artinya tuan-tuan. Jadi dia itu di bawah kerajaan tetapi dia tetap punya sebuah pemerintah. Nah, saya merasa yang mulai ada roh jahat itu di dalam pemerintahan dan penguasa. Karena di dalam firman-Nya dikatakan kita bukan bergulat, bergumul, culok-culokan, ambil darah dan daging, tetapi kita melawan arkias, eksusias, penghulu-penghulu yang jahat, dan roh-roh jahat di udara. Jadi arkias itu adalah pemerintah, eksusias itu penguasa. Arkias itu ada dari kata ARC, arkias. Jadi kalau kita lihat gedung, itu ada ark yang begini, nah kayak tetangga, itu kalau kita lihat ada bulat begini ya, separuh lingkaran, nah itu namanya ark. Ark itu juga artinya yang pertama, makanya kita keluar dari kata archangel, namanya Mikael, ya kan? Mikael, archangel, ark, nah kata ark itu utama. Jadi artinya kata ark itu adalah yang utama, itu prinsipalitas sangat susah untuk diperaih. Yang kedua adalah exousias, itu adalah pemerintah. Exousia itu dari kata exousia atau otoritas. Jadi misalnya Pak Polisi, dia mengeluarkan tangan, stop. Dia mengeluarkan tangan, stop. Dan yang terjadi, tren yang besar itu bisa berhenti. Itu adalah sebuah kekuasaan otoritas. Tapi saya tidak akan ke sana. Saya akan kembali lagi. Di dalam dunia spiritual, semua itu sudah diotomasikan. Waktu Tuhan Yesus mau ke sebuah pulau namanya Garda, di sana kan ada 2 orang yang kerasukan iblis, ya kan? Gerasa. Gitu ya. Di sana ada 2 orang kerasukan iblis. Ini menurut pendapat saya ya, pengertian saya ya. Menurut pengertian saya, Yesus lagi tidur enak. Nah ini Pak Gembala Kekasih kita sudah bilang, itu Yesus tidurnya kelelep karena kapalnya naik turun, airnya udah mau masuk. Ya betul juga, kalau saya bilang Pak Gembala ini cermat orangnya. Kenapa? Nah kalau dia melayang, dia lebih dari 10 tahun, pas air kecil-kecil itu, dia udah ketakutan, itu kan namanya naik. Nah, baru kemarin belajar nelayan kamu. Ini kan pasti udah airnya udah mau telan, terus kapalnya udah sama air di laut itu udah 5 cm. Di rumahnya kelem, lah terus gimana di tengah laut? Terus akhirnya muridnya bingung. Tuhan Yesus, tidak pedulikah engkau? Kita kabeh wis mau mati, wis mau binasa. Terus muridnya juga mungkin ada yang bingung ya. Tuhan Yesus itu tidur ya, rambutnya kan panjang ya. Terus brengosnya kan banyak. Air itu kan mungkin udah masuk air mulut dia, keluar lagi, mulut dia, keluar lagi. Kan kira-kira begitu ya. Tapi kok nggak bangun-bangun? Ya karena kebanyakan doa, saudara ya. Kebanyakan doa sampai bahkan air kayak gitu pun tidur dia. Karena kebanyakan berdoa. Tuhan Yesus itu hebat kalau berdoa. Pagi-pagi subuh, murid belum bangun, dia udah bangun. Telain bangun jam berapa? Ayo. Jam 3:30. Loh, berarti dia jam 2 doanya. Ngeri, saudara. Tuhan Yesus itu raja doa. Kembali lagi kemudian dalam cerita itu, kemudian Tuhan Yesus dibanguni. Tuhan Yesus itu lucu. Bukannya bilang, oh nggak apa-apa, aku akan menaungi kamu, aku gembala yang baik. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang, kamu generasi jahat. Sampai kapan kamu mau aku suruh di sini? Artikan dewa lah bisa. Kamu kan sudah lihat aku apa bedanya toh? Ngusir setan di darat sama ngusir setan di laut. Apa bedanya? Ngapain kamu bangunin saya itu? Kamu tuh generasi jahat. Ayo diken dewa. Kemudian Yesus sudah nggak banyak pelan dia bilang, hei kau angin, diam, pergi kau. Nah kemudian angin itu tenang. Nah murid-murid masih belum paham siapa ini yo? Kok bisa menghardik mengatakan kepada angin itu untuk diam. Nah setelah itu mereka sampai di pulau, ya kan? Terus ada 2 orang gila atau 1 orang gila karena ada berbeda cerita sedikit. Salah satunya mereka langsung lari. Wah mereka langsung bersyukur. Jadi mereka tuh kayak orang main sepak bola itu. Luar slot gitu ya. Saya bayangin gitu. Luar sampai slot gitu ya. Ketakutannya ya. Sampai perosot di bawah kaki Yesus. Langsung bilang, apa yang kau inginkan hai anak Allah. Sebelum kami waktunya datang itu ya. Nah ini cerita saya begini. Menurut saya. Setan itu dari jauh. Dia udah lihat. Kok ada orang kuat datang. Jadi rupanya Yesus itu. Di dalam dirinya tuh mengeluarkan energi. Gitu. Energi.
Dan setan-setan yang di pulau ini langsung tahu, ada orang kuat. Ini kalau nggak di stop, kita bisa kalah teritori, kita bisa keluar dari teritori. Makanya dia bilang, hei roh angin yang bersama-sama dengan kami, hancurkan kapal itu. Roh angin langsung jalan terus. Dia nyerang kapal Tuhan Yesus. Apakah roh angin mau? Belum tentu. Belum tentu mau. Makanya dikatakan, ciptaan menunggu anak-anak Allah untuk merestorasikan mereka dari tercemar. Saya katakan lagi, ciptaan menunggu anak, bukan anak, tapi anak, 2 kali anak. Artinya dia menunggu Anda dan saya merestorasikan ciptaan dari yang tercemar. Itulah otoritas kita menjadi murid Kristus. Bukan tiap minggu ke gereja. Raihlah pahala dan visi dan goal yang Tuhan sudah set untuk kita semua. Anak-anak manusia yang ada di sini. Wahai anak-anak manusia, sadar, bangun, bahwa engkau diciptakan bukan menjadi manusia, tapi menjadi anak tetap manusia. Dan kemudian roh laut ini dan angin nyerang kapal ini. Karena disuruh sama setan yang ada di pulau. Loh, setan yang di pulau kok bisa? Karena setan di pulau sudah menguasai seseorang. Seseorang ini juga dia itu anak tetapi manusia. Dia dulu itu ilmunya hebat. Tetapi karena setan sudah menguasai kekuatan, pikiran, dan jiwa, dan hatinya, sehingga daging dari anak tetapi manusia ini, orang dukun sihir ini, sudah dikuasai 100%. Sehingga setan bisa berbuat apapun, dan dia mempunyai legalitas untuk mengirim roh angin melalui anak tetapi manusia, si dukun itu sendiri. Sehingga roh yang tadinya itu takut sama manusia, itu menyerang kapal Yesus. Ketika Yesus sudah sampai dan melihat setan ini, setan bilang, Tuhan Yesus, atau hai anak Allah, janganlah kau usir kami dari tempat ini. Izinkanlah kami untuk apa? Gak baca Alkitab, Pak. Oh, masuk di babi. Tuh, lihat. Izinkanlah kami untuk masuk ke dalam babi-babi. Kemudian izinkan ya, masuk ke babi-babi, terus babi-babi kemana? Masuk ke berapa ratus juta itu Pak yo. Tadi panggang enak ya. 2000 babi lo bayangkan, berapa puluh juta itu. Tapi yang mangkal yang was. Perhatikan, mereka masuk ke jurang, babi itu mati, tetapi rohnya kembali ke air. Rohnya kembali ke kerajaan mereka. Tetap di dalam teritori, tapi mereka sudah kalah karena di sana itu ada hadirat Tuhan Yesus yang panas. Mereka harus lari dari sana. Sehingga mereka masuk babi, mereka terjun ke air, mereka masuk ke dalam alam dunia air, dan mereka kembali ke kerajaannya. Kalau misalnya Yesus bilang ini, tidak boleh, kamu keluar dari tempat ini. Menurut saya, mungkin Yesus bisa berdosa. Karena sebelum dunia dijadikan, roh teritorial itu sudah ada di sana. Makanya jangan sembarangan doa, aku usir segala roh dari gedung ini. Hati-hati. Ada punya legalitasnya enggak? Legalitasnya itu sangat rumit. Bukan kayak, Pak Haji tolong lo. Om aku, orang setannya Pak Haji. Aku doa lo. Saya datang ke sana. Saya lihat rumahnya. Oh ya memang ada spiritnya misalnya ya. Terus kemudian saya gak tanya lo kudus. Pokoknya hantam, dalam nama, dalam nama. Terus kayak kalau saya harus bersih, harus putih. Oh iya, enak lagi bayar saya tengin. Pulang. Malam-malam saya altar. Enggak, ini contoh. Saya belum pernah ya. Karena bahaya. Kalau tidak ada di pimpin Roh Kudus itu bahaya. Main di alam spirit itu bahaya. Malamnya dia datang. Loh, kue nggak usir aku. Loh, saya kan sudah disuruh sama yang punya. Loh, yang punya enggak punya otoritas. Kamu kok usir aku? Kalau misalnya kita dengar Roh Kudus bilang,
Setannya itu ada 2 tempat. Satu di lukisan, satu ditanam ada kunci. Kita ke sana, kita ambil, kita copot. Bisa. Karena kuncinya yang kita ambil. Makanya di alam roh, semua teritorial, legalitas, dan hukum tidak boleh dilanggar atau makan buahnya. Kecuali Anda doanya udah 8-12 jam sehari ke atas. Karena Anda sudah mengakumulasi dalam perut Anda anugerah yang besar, dan anugerah itu akan membuka dimensi dan realita Tuhan. Anda masuk ke Gunung Sion, Anda sudah ada di kota Tuhan, Anda sudah punya kedudukan di atas Gunung Sion, duduk di sidang ilahi. Anda sudah mengakumulasi begitu kuat hadirat Allah. Anda cuma datang, rumahnya bersih sendiri. Karena teritorial kekuatan dan dominion, dinamis kekuatan di dalam diri kita sebagai bait suci Allah, itu jabatannya atau pangkatnya udah tinggi. Dan roh-roh yang dibawa itu nggak usah diperintah, dia lari sendiri. Karena begitu kita datang dengan kerajaan kita. Saya ulangi, kita datang dengan kerajaan kita. Pak kok aja kedabrus wae ngono, menungso duwe kerajaan. Wong cicilannya durung mari kok kerajaan. Pak kok kaken ngomong niku kedabrus. Loh, ada firman-Nya Tuhan, ya saudara ya, ada firman-Nya ya. Walaupun cicilan nggak selesai, percaya di alam roh itu kita semua adalah raja dan imam. Di lapan ini dikatakan mereka akan menjadi selamanya menjadi imam kepada Allah kita dan menjadi sebuah kerajaan yang memerintah di bumi. Memerintah di bumi itu berarti memerintah Pak Gembala tak perintah, Bu Gembala tak perintah. Ya enggak seperti itu ya. Itu kan pekerjaan orang-orang jahat yang pakai uang untuk memerintah yang di bawahnya. Kita bukan pemerintahan itu. Maksudnya pemerintahan di bumi menjadi raja itu, kita sekarang menggantikan Adam yang pertama. Kita menjadi raja atas makhluk-makhluk di alam roh tetapi di bumi. Saya ulangi, kita mempunyai kerajaan, dan kerajaan kita itu pasti di dalamnya ada makhluk-makhluk di bawah kita, itu pasti. Nah kalau kalian nggak percaya, kalian lanjutkan altar. Kalau nggak percaya silakan buat altar, seriusin, doain sungguh-sungguh di sana. Jam doa tepat, terus jam untuk duduk di dalam altar juga lama. Nanti kalian akan ngerti bahwa memang betul Anda adalah sebuah kerajaan. Anda punya kerajaan, Anda punya makhluk-makhluk di bawah kerajaan. Jadi maksudnya Tuhan itu Kejadian pasal 1 ayat 28. Yang 26 begini ya. Marilah kita menciptakan manusia dalam gambar kita dan rupa kita, dan biarkanlah mereka berkuasa atas bla bla bla. 27-nya, dan kemudian Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya diciptakanlah dia olehnya, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka oleh dia. Yang 28-nya penting, maka Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, dan taklukkan dan kuasai bumi, berkuasalah atas segala binatang di air, segala binatang di udara, dan segala binatang yang merayap di atas permukaan bumi. Itu membicarakan tentang alam roh. Karena Kejadian pasal 1 semuanya adalah alam roh. Jadi sebuah kerajaan yang dikatakan oleh Tuhan, engkau mempunyai sebuah kerajaan, itu adalah kerajaan di mana kita menguasai dimensi-dimensi yang ada di alam roh ini, saudara. Makanya kalau kita sudah terbiasa dalam altar, kita mempunyai anugerah yang besar sehingga kita bisa membuka alam realita, dan banyak makhluk-makhluk yang ikut kita. Ini agak tidak, memang tidak ada dasarnya ya, tapi ini pengalaman. Dan begitu banyak makhluk-makhluk yang ikut kita, otomatis ketika kita pergi ke rumah tadi, mereka kalah jumlah, mereka kalah pangkat, nggak usah diusir, mereka keluar sendiri. Karena yang datang adalah kerajaan. Jadi, untuk berperan dalam alam roh, Anda harus membangun diri Anda sendiri terlebih
dahulu. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Alam roh itu juga sebagai alam kode. Sebelum semua terjadi di dalam alam fisik, pasti sudah terjadi di alam roh. Contoh, ada orang tiba-tiba ditabrak, dia patah tulang atau meninggal. Orang-orang yang biasa altar langsung tahu ada pesanan. Itu pasti ada pesanan. Nggak mungkin ada roh di jalan, nggak punya legalitas, orang yang disenggol sepeda motor jatuh kena truk. Nggak mungkin, nggak ada legalitasnya. Roh itu bisa berbuat seperti itu. Kalau nggak ada pesanan, pasti ada orang yang nggak suka. Jam 2 pagi nyebul, 2-3 hari terjadi. Begitu pula orang jatuh, kena jatuh, kepalanya kena patah, bocor, mati. Itu kebanyakan karena ada pesanan atau dia menyalahi sebuah legalitas yang dia tidak boleh salah. Contoh, duduk di atas kuburan. Loh Pak, kok itu orang Kristen kok gak boleh ini, gak boleh itu. Loh, bukan masalah etika, masalah legalitas di dalam dunia roh. Loh Pak, tapi kan Tuhan udah di atas segala-galanya. Loh iya betul, Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tetapi masalah gini, bisa nggak Tuhan yang besar itu masuk ke dalam dirimu yang cuma doa 10 menit, 1 hari? Cuman itu. Tuhan amin, Tuhan benar, memang benar di atas segala-galanya. Itu Tuhan belum datang aja kuburannya sudah buka semua. Saya percaya. Tapi masalahnya ketika Anda duduk di sana, berapa besar Tuhan ada di dalam diri Anda? Itu yang pertanyaan penting. Kalau Anda doa cuma 3 menit, haleluya, amin, aku mau makan, haleluya. Terus malam, Tuhan tahu, haleluya, tidur. Jangankan duduk di atas kuburan, Anda kencing di pohon aja, setannya gak tahu Pak. Karena menyalahi legalitas, dan setan tanya, kamu siapa? Anak sekewa itu ditanya sama setan. Yesus aku kenal, itu maksudnya bukan Yesus aku pernah dengar. Yesus aku tahu dia itu siapa. Terus dia katakan, Petrus aku tahu. Tahu nggak kata-kata taunya itu lucu. Dalam bahasa Yunani arti kata taunya itu gini. Jadi rupanya di kerajaan setan itu mereka punya foto-foto. Kon delok ya, wong iku wis ana altar. Altar itu sudah 2 jam lebih. Pokoknya buatan dia supaya hidupnya kacau. Jadi rupanya orang yang buat altar, orang yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, itu foto kita ditampal di dalam dimensi dunia roh. Mereka suruh lihat. Makanya Petrus, aku tahu, aku pernah dibilangi sama roh yang dari sana bahwa ada orang yang sakti, punya hadirat Tuhan yang kuat, dan kita juga sudah diperintahkan untuk berjaga-jaga. Jangan sampai uang jenenge Petrus yang aku lihat fotonya di dalam kantorku ini datang ke daerah. Mengerikan. Jadi kalau kita sudah menjadi seseorang di dalam dunia roh, walaupun tidak ada orang yang tahu kita di dalam dunia fisika, Anda bisa terkenal di dalam dunia roh. Pokoknya gembala situ ini teko, malang harus dijaga. Ojo sampai dia teko. Lek dia teko, malang amburadul. Bisa roh setan keluar, roh kekerasan keluar, roh mati keluar. Hati-hati mungkin, ojo boleh masuk malang. Setan sudah tahu, bukan kenal, sudah tahu karena mereka saling berhubungan. Nah inilah rahasia di alam roh. Makanya kita setiap hari saya inginkan supaya kita di dalam waktu-waktu doa kita, di dalam altar kita, mau akumulasi anugerah. Oke, saya bawa ke dalam 4 kerubim. Ini misteri ini tidak pernah bisa dibuka, tetapi saya akan buka ya. Kebanyakan yang ngerti adalah orang-orang yang sering baca Kejadian. Kalau enggak, ya mungkin harus ngikutin saya ya. Di dalam Kejadian itu lucu. Kejadian pasal 2, Adam itu disuruh menjaga taman dan mengusahakan taman. Betul? Mengusahakan dan menjaga taman. Terus setelah itu Tuhan Allah, bukan Allah tetapi Tuhan Allah, itu melihat Adam ini sendirian. Dia itu nggak anak teman. Terus setelah itu dibuatlah teman sama Tuhan. Kemudian Tuhan Allah
mengambil dari adamah, dari tanah, dari fondasi, keluarkan dua binatang ini. Satu, binatang buas. Dua, binatang di udara. Dan kemudian dibawa ke Adam, supaya Adam ngasih nama. Nah, saya pernah bilang ya, kalau ngasih nama itu, dia sudah memiliki. Dikasih nama itu binatang yang di binatang buas, dan binatang di udara. Kalau kita lihat di dalam Ezekiel pasal 1, ayat 20, di sana ada namanya kerubim atau kerub. Yang depan kayak anak manusia, yang kanan mukanya kayak singa, yang kiri mukanya kayak lembu, yang belakang mukanya kayak elang. Oke. Rumpanya lucu. Tuhan Allah tadi mengeluarkan binatang dari tanah, ya kan? Dan dibentuklah binatang buas, singa dan lembu, dan raja wali, binatang di udara, binatang buas dan binatang di udara. Jadi waktu Adam sudah ketemu sama binatang ini, dia ketemu binatang buas yaitu singa dan lembu, binatang di udara dan raja wali. Sudah sampai sana? Tetapi tetap tidak diketemukan temannya sepadan. Akhirnya sama Tuhan, Adam dikeluarkan seorang perempuan, ya kan? Nah, seorang perempuan, terus Adam bangun, ya tulisannya nggak ada bangun sih. Pokoknya Adam kemudian dikasih sama Tuhan Allah membawakan perempuan itu ke Adam, terus Adam bilang begini, sekarang inilah tulang dari tulangku dan daging daripada dagingku. Lucunya saya pelajari dimensinya Adam yang tadinya adalah jiwa itu menjadi shifting menjadi perempuan ini. Jadi sekarang yang beroperasi dalam tubuh Adamah itu adalah perempuan, bukan langsung Adam. Nah, perempuan inilah yang menutup muka kerubim, anak manusia. Makanya binatang-binatang yang kita harus kuasai dalam altar itu adalah perempuan kita. Dalam setiap manusia ada perempuannya, percaya. Kalau nggak gitu, nanti kalau Pak Gembala mulai gini di dada Ibu Gembala setil, jangan kayak wedokan gitu ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Kadang kita jadi kayak perempuan nggak apa-apa ya Pak, tapi jangan jadi perempuan beneran ya. Punya rasa keperempuanan, betul? Jadi setiap manusia itu ada perempuannya. Setiap perempuan juga ada lakinya, karena dalam dirinya ada suami, ada istri. Kalau kita lihat di dalam kerubim tadi, ada perempuan, ada singa, ada lembu, dan ada raja wali. Nah, di dalam altar, supaya kita menjadi orang yang kuat, kita harus menguasai keempat makhluk ini atau 4 dimensi ini. Ini kalau kita masukkan lagi ke dalam 4 sungai besar yang keluar dari tahta Tuhan membasahi Taman Eden, itu dapat lagi Tigris, Efrat, terus Gihon, sama Pison. Nah, 4 ini saya akan jabarkan. Ini yang penting, tolong diperhatikan. Saya masih ada di 7 menit. Ini waktu saya ngobrol sama Pak Gembala ya. Tiba-tiba saya dapat. Lembu itu apa? Lembu itu representasi telinga. Kalau kita lihat 4, itu bisa kita samakan dengan 5 panca indera. Nanti tolong ditahan dulu ya. Yang pertama lembu itu adalah telinga. Telinga itu artinya dia rela untuk mendengarkan, tidak memperdulikan dirinya sendiri, egonya, cuman mendengar. Jadi angka pentingnya di dalam altar cuman diam. Diam aja, biarin. Diam dan kita dirami Roh Kudus ya. Dan biarkan Roh Kudus itu mengeluarkan firman, dan biarkan firman itu masuk ke dalam lembu kamu. Lembu. Masuk ke dalam roh lembu kamu. Nah, masuk ke dalam roh lembu. Terus setelah kita sudah mendapatkan roh lembu, biasanya kita akan mempunyai namanya roh singa, otoritas atau lidah. Jadi lembu, lidah ini adalah singa, dia punya otoritas. Makanya aneh, orang yang bisa nggak makan, singanya tambah kuat, dia tambah sakti. Loh, ini bukan hanya untuk orang Kristen, orang yang dukun-dukun dan mereka itu yang belajar ilmu. Ketika mereka motih, mereka tambah kuat. Kenapa? Karena lidahnya semakin tajam. Tuhan itu memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Hukum yang sama juga berarti untuk orang yang mempraktekkan hukum tersebut. Kalau dia bisa menahan lidahnya dari makan enak, atau makan tidak ada makanan daging, atau tidak ada rasa, atau mutih, atau tidak makan sama sekali. Percaya nggak percaya, singanya otoritasnya semakin kuat.
Suka nggak suka? Itu udah hukum. Hukum hujan, yang jahat dan yang baik. Jadi semua orang yang nggak percaya Yesus, yang nggak mau berpihak sama Yesus, tutup mulut, bisa sakti. Kalau dia nggak ngomong 1 bulan, dia ngomong sesuatu, pasti terjadi. Kenapa? Karena dia menguatkan singanya dia. Kemudian setelah singa, biasanya kita ngomong, Tuhan kami percaya, kami naik ke gunung Sion, Engkaulah tahta, Engkaulah yang kerajaan, yang membukakan aku, Engkau adalah anugerah, Engkau yang membukakan segala dimensi dalam hidupku, dan realitaku menjadi naik. Langsung kita naik ke elang. Elang itu adalah mata, penglihatan, dimensi yang berubah. Tuhan Yesus dikatakan dari matanya keluar api. Jadi api itu yang memisahkan realita dengan realita. Dan kita akan semakin naik. Realita 2, realita 3, realita 4, realita 5. Jadi rupanya elang yang bisa membawa Anda naik pangkat. Setelah elang dikatakan, baru sekarang namanya manusia, ya. Lembu, singa, elang, perasaan itu manusia. Nah, ini karena udah dewasa semua, makanya saya boleh ngomong karena sudah dewasa semua ya Bu, sama Pak Gembala ya. Perempuan ini adalah yang menduduki tubuh Adamah atau perasaan. Makanya tidak salah bahwa laki-laki dan perempuan itu kata suka berhubungan. Paham ya sampai sini ya? Suka berhubungan. Karena memang alat perasa paling besar itu di tempat berhubungan. Paham sampai sini? Makanya orang bahkan yang tidak berpihak sama Tuhan Yesus, kalau dia berhenti berhubungan, dia punya vital energi itu tambah kuat. Makanya orang karate, orang reiki, orang chi, dia tidak mau mengeluarkan hasratnya, maaf kata orgasmnya, karena dia membuang vital energi. Ini dalam sekali. Vital energi itu ditahan sama dia, supaya dia mempunyai posisi hadirat di bumi. Saya ulangi. Setiap orang yang bisa menahan vital energinya, perempuannya dia yang beroperasi dalam tubuh Adamahnya, dia mempunyai bagian hadirat di bumi. Makanya kalau orang biasanya kehilangan vital energinya, dia merasa lemah. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Yaitu karena hadirat bagian dari eksistennya dia di bumi ini hilang, dibuang. Itu makanya vital energi. Ada 5 ya. Pendengaran, lidah, merasakan dengan lidah, terus mata dengan melihat, terus yang terakhir perasa tadi, perempuan dengan kulit dan juga alat vital. Yang terakhir belum apa namanya? Ayo. Yang terakhir belum. Ada 5. Mendengarkan, terus makan, lidah, terus mata melihat, terus merasakan, terakhir apa yang belum? Penciuman. Nah, penciuman belum kan? Siapa penciuman itu? Kalau tadi sudah ada perempuan, singa, lembu, elang, ini penciuman siapa? Penciuman adalah Adam itu sendiri. Dan Tuhan Allah kemudian menghembuskan ke dalam tubuh Adamah ini, dan tubuh Adamah ini menjadi jiwa yang hidup. Oleh karena itu orang-orang yang di luar sana, mereka kalau melempar sebuah kutukan dia sebuah. Itu artinya aku sebagai manusia tetapi anak memerintahkan kamu roh dengan otoritas nafasku, lakukan apa yang aku inginkan. Sekali lagi, perintah itu seperti legalitas. Hujat untuk orang yang jahat dan hujat untuk orang yang baik. Setiap orang karate, setiap orang chi, pasti pernafasannya dibuang waktu dia bawa energi. Itu bukan buang energi. Saya bukan rahasianya. Itu buang legalitas hukum yang kamu punya karena kamu anak manusia. Makanya bisa terjadi. Bisa terjadi dari apa? Dari iman. Iman itu bukan yang iman ini, iman dunia itu bukan iman pendengaran firman Tuhan, tapi iman adalah kepercayaan kamu. Makanya orang putar di imajinasi. Imajinasi itu keluar daripada pikiran Adam, tetapi imajinasi itu untuk jalan mempunyai api energi, dia harus disebul. Karena sebulan nafas ini adalah Adam, dan Adam adalah raja bumi.
Nah, itulah makanya kita bisa melihat bagaimana sebuah pemerintahan Tuhan yang sudah diotomasikan ini. Dan cerita yang saya sudah bukakan, kita bisa mengambil kesimpulan, terutama kita bisa mengambil rahasia ini untuk kita aplikasikan dalam doa kita sehari-hari. Makanya kalau ada pesanan, ya kan? Kalau ada misalnya kecelakaan atau kemalangan, sebelum kemalangan kecelakaan terjadi, pasti di dunia roh itu sudah dimanipulasi, sudah dibuat kodenya. Kalau orang yang di bumi tidak melawan, melalui mimpi dikasih tahu, melalui suara, melalui kayak keadaan-keadaan, maka kode program dari alam roh ini pasti terjadi di bumi. Karena alam roh adalah sebuah program, alam bumi adalah sebuah manifestasi. Yang terakhir, saya ingin memberitahu, jangan pernah, ini menurut saya, jangan pernah mencari Tuhanmu dalam bentuk, tidak akan ketemu. Di dalam altar, carilah Tuhanmu di dalam perasaan. Kalau kita terus mau mencari Tuhan kau teko, Tuhan kau teko, kamu teko Tuhan. Memang Tuhan yang tidak terlihat itu sudah menjadi daging Yesus. Tetapi Yesus sudah dimenangkan, dia kembali ke Bapa. Jadi supaya Tuhan menjadi fisik, itu Anda menghina Tuhan. Makanya kalau kita bisa berhenti mencari Tuhan dengan mencari bentuknya, kita pasti ketemu dia. Nah, itu tips besar. Karena nggak ada yang ngomongin saya. Saya bisa tahu. Jangan pernah mencari Tuhan di dalam bentuknya. Carilah Tuhan dari apa yang dia bisa kerjakan. Carilah dia dalam karakternya. Maka kita pasti menemukan Tuhan. Makanya Tuhan itu bilang kerajaan Allah itu bagaikan apa? Pohon, dari biji sampai ke pohon. Yang dilihat itu bukan pohonnya, yang dilihat itu progres dari biji sampai ke pohon. Kerajaan Allah juga sebagai harta yang dipendam dalam ladang, dia menjual segala hartanya. Itu jangan dilihat ladangnya, dilihat usaha orang itu membeli ladang dan mengambil kerajaan Allah. Jadi ketika kita berhenti melihat Tuhan, mencari dia dalam fisik, kita pasti ketemu dia. Makanya pakai perasaannya. Nah, untuk melatihnya sebagai penutup, tetap fokus ke dalam perut. Saya menemukan, jadi hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan itu ada di perut semua. Hati kita di dalam perut, pikiran kita juga dalam perut. Pernah nggak kayak mikir sesuatu tapi bukan di otak? Nah, itu pikiran yang keluar dari perempuan kita. Loh Pak, terus otak saya di atas itu apa Pak? Saya kasih tahu. Ini adalah kotak kulit binatang. Dan Tuhan Allah kemudian membuat sebuah jubah dari kulit binatang dan mengenakan kepada mereka. Jadi otak kita ini adalah otaknya kulit binatang. Dia itu bukan otaknya perempuan, dia juga bukan otaknya dari laki-laki yang di dalam diri kita. Kalau Anda mengerti ini, progresnya Anda pasti cepat sekali. Stop memakai otak kulit binatang, fokuskan dalam perut kita. Di sana ada hati, ada jiwa kita, ada pikiran kita, pikiran Kristus ada di dalam bukan di luar, dan perasaan kita. Kadang ya pernah nggak ada orang mendengarkan sesuatu kabar buruk, misalnya ya, siapa meninggal, yang sakit dulu siapa? Perut dulu, kekuatannya hilang, habis kekuatannya. Perutnya habis. Dan ilmuwan sudah menemukan rupanya syarat di perut jauh lebih baik dari yang di otak. Nah, itu artinya belajarlah dalam altar kita, fokus di dalam perut. Usahakan perempuan kita ini mendapatkan sperma dari Roh Kudus, namanya anugerah. Dan melalui anugerah kita naik ke atas menjadi sempurna seperti kainnya. Itulah cerita dari ciptaan. Aku ingin membuat diriku sendiri. Saya undang tim musisi.